Kami ucapkan kepada dosen pembimbing kami, di sini saya akan melakukan video pembuatan implementasi yang kepada keluarga yang saya kaji dengan keluarga Tuan J yang memiliki anak usia remaja. Baiklah, di sini saya akan mengikuti satuan acara penyuluhan yang dimulai dengan memberi salam perkenalan kepada keluarga. Saya akan memulainya. Selamat sore Bu, selamat sore Dek. Perkenalkan, nama saya Novelia. Saya di sini akan melakukan pembuatan video implementasi atau bagaimana saya akan melaksanakan intervensi atau perencanaan yang saya buat untuk keluarga yang saya bina. Sebelumnya saya kan sudah melakukan pengkajian kepada Ibu kan Bu. Jadi sekarang saya akan melakukan pelaksanaan dari masalah yang ada di dalam anak remaja. Nah, jadi saya di sini mengangkat dua masalah. Yang pertama cemas dan yang kedua itu ketidakefektifan performa peran yang ditandai dengan si anak M tidak mengetahui mengenai apa-apa saja tugas-tugas perkembangannya. Jadi di sini saya akan melaksanakan menjelaskan bagaimana kecemasan ataupun bagaimana apa-apa saja peran-peran yang dimiliki oleh anak Melani. Jadi di sini saya mulai ya Bu ya. Apakah Ibu ada waktu? Baiklah Bu. Di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai kecemasan. Nah, kecemasan merupakan istilah yang sering kita katakan, tapi sebenarnya itu bisa kita katakan dapat menyebabkan penyakit lain apabila cemas yang kita rasakan itu berlebihan. Nah, jadi rasa cemas ini dialami oleh siapa saja. Jadi dia tidak mengenal orang. Misalnya kita ada masalah, kita cemas. Nah, asalkan kita memiliki sistem pertahanan tubuh, jadi kita tidak akan bisa sampai terkena penyakit oleh cemas yang kita miliki. Nah, jadi di sini Bu, mungkin dalam pergaulan anak Melani mungkin kan sekarang sudah memasuki usia remaja, jadi otomatis sebagai orang tua mengalami kecemasan mengenai pergaulannya bagaimana di sekolah ataupun di rumah. Nah, jadi di sini Bu, saya akan memberitahu kepada Ibu apa saja dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari cemas yang kita alami apabila cemas itu berlebihan. Nah, di sini saya memberitahu agar bagaimana Ibu bisa mengenal masalah-masalah yang ada sehingga Ibu bisa mengatasinya dengan cepat. Nah, jadi di sini tadi saya sudah menjelaskan pengertian dari cemas, yaitu adanya suatu gangguan yang timbul dari luar maupun dari dalam, misalnya dari lingkungan sekitar maupun dari rumah, itu bisa dialami oleh setiap orang. Nah, jadi dampak-dampak cemas yang bisa kita rasakan atau tanda-tandanya itu bisa mempengaruhi bagaimana sistem imun kita apabila mungkin kan kita cemas yang berlebihan. Kan tanda-tanda cemas itu ada misalnya keringatan, ada misalnya sampai jantung kita berdebar-debar, itu misalnya kalau berlebihan. Nah, kenapa dia berlebihan? Itu sebenarnya karena pemikiran kita, misalnya kan mengenai pergaulan anak Melani, kayak mana dia di sana, kayak mana dia di sana. Nah, itu yang membuat kita cemas. Nah, ini bisa mengganggu sistem imun Bu, sistem imun kita. Jadi kita nggak boleh sepele gara-gara cemas. Ya udahlah, misalnya kita mencemaskan si anak Melani di pergaulannya, cemas-cemas. Kita nggak tahu sebenarnya di sistem imun kita itu sudah terganggu. Karena biar gimana pun tubuh kita akan merespon, pikiran kita akan merespon bagaimana untuk memberikan, misalnya jantung kita berdebar-debar sekarang ini ya, karena mungkin ada rasa cemas. Nah, tubuh kita ini merespon bagaimana untuk mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita itu menjadi tenang. Nah, jadi di sini Bu, kita perlu mengetahui bahwa cemas ini sendiri bisa disebabkan karena seperti saya bilang tadi, dan dampaknya bisa mengakibatkan imun kita menjadi lemah. Nah, dampak yang kedua yaitu bisa mengganggu sistem kardiovaskular atau jantung, di mana akan menyebabkan seperti yang saya bilang tadi, perubahan pada detak jantung dan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Nah, pada kondisi ini jantung akan berdetak lebih cepat dan dibarengi atau bersamaan dengan peningkatan aliran darah. Nah, ini makanya kadang-kadang kita mau tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sebenarnya kan gara-gara cemas yang berlebihan itu. Nah, itu adalah penyebab dampak yang kedua, yaitu bisa mengganggu sistem kardiovaskular kita atau sistem jantung kita. Nah, yang ketiga itu bisa mengganggu pola nafas. Kenapa? Karena orang yang sedang mengalami kecemasan ini memungkinkan mengalami pernafasan yang semakin cepat. Nah, gangguan
gangguan yang ada dalam pernafasan ini dapat membuat paru-paru kita bekerja lebih keras. Nah, ini apabila kita mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, baru yang keempat, mengganggu fungsi pencernaan. Kenapa? Karena kecemasan ini akan membuat adrenalin dan tubuh akan meningkat, yang justru dalam kondisi tersebut dapat mengurangi aliran darah dan dapat melemaskan otot-otot perut untuk bekerja mencerna makanan. Nah, makanya kadang-kadang sering kita alami, misalnya apa pernah adik Melani kalau misalnya ujian tiba-tiba sesak buang air kecil atau mungkin keringatan, itu salah satu dampak dari cemas yang dirasakan. Nah, jadi dampak yang kelima itu dapat mengganggu pola tidur. Kan di mana-mana kalau misalnya kita pasti pola tidur menjadi terganggu. Nah, jadi Bu, yang 5 dampak tadi, yang pertama bisa mengganggu imunitas, yang kedua bisa mengganggu sistem jantung atau kardiovaskular, yang ketiga itu sistem pernafasan, yang keempat tadi bagaimana bisa mengganggu pola tidur kita, yang keempat. Nah, jadi Bu, empat dampak ini yang bisa mungkin timbul di dalam diri ibu, misalkan kalau ibu mengalami cemas yang berlebihan. Nah, ini perlu kita ketahui, Bu. Jadi di sini perlu kita mengenal apa masalah. Di sini kan itu sudah termasuk masalah, yaitu cemas. Nah, kita sangat penting untuk mengetahui bagaimana cemas ini akan berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, jadi kita penting mengenal masalah-masalah yang ada pada ibu. Jadi bukan sekedar kita rasakan, tapi kita bisa melakukan perencanaan ataupun bisa kita laksanakan apa sih yang untuk mengurangi cemas ini. Jadi nggak hanya diam aja, sehingga akan berdampak sama kesehatan kita sendiri. Nah, itu perlu kita ketahui apa pengertian cemas dan apa dampak dari timbulnya rasa cemas yang berlebihan. Nah, sampai di sini apakah Ibu sudah mengerti dengan pengertian dan dampak-dampak yang bisa terjadi? Apakah Ibu ada pertanyaan, Bu? Saya kira nggak ada. Jadi Bu, berdasarkan yang saya jelaskan tadi, apakah Ibu bisa menjelaskan atau mungkin menyebutkan salah satu aja dari keempat dampak tadi yang bisa saya jelaskan tadi? Terutama yang nomor 2 ya, apa tadi? Yang kardiovaskular. Iya, kalau itu jelas lah. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita pikirkan, memang denyut jantung kita lebih cepat dari biasanya. Baiklah Bu, di sini saya rasa Ibu sudah mengerti mengenai dampak-dampak, sehingga Ibu bisa sendiri mengetahui. Jadi nanti tidak usah heran lagi kenapa saya bisa hipertensi. Itu gara-gara sebenarnya cemas yang kita alami, bukan gara-gara penyakit lain. Nah, makanya nanti di sini dampaknya itu, atau mungkin kurangnya pengetahuan kita tentang masalah kesehatan ini berhubungan dengan masalah-masalah yang mungkin Ibu alami. Sekalipun itu masalah kecil, bisa jadi kan gara-gara cemas, bisa jadi hipertensi atau mungkin penyakit misalnya pusing atau vertigo. Itu penting kita ketahui untuk mengenal masalah yang terjadi pada kesehatan kita. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan bagaimana konsep cemas dan apa dampaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tugas-tugas perkembangan pada adik Melani. Jadi di sini, Dek, tugas-tugas perkembangan yang biasanya ada pada remaja itu, yang pertama itu dapat menjalin hubungan dengan teman-teman sebaya. Jadi kan sebenarnya wajar Bu, adik Melani sering bergaul sama teman-teman, karena itu merupakan tugas-tugas ini sebagai remaja. Ada itu di dalam tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Dia dijelaskan dalam keluarga, dalam bina keluarga dia ada disebutkan beberapa tugas. Nah, jadi salah satu tadi yang saya sebutkan itu mencapai hubungan. Jadi kalau misalnya pun adik Melani sering bepergian atau mungkin sering bermain dengan teman sebaya, perlu digarisbawahi, dengan teman sebaya itu baik pria maupun wanita, itu merupakan salah satu tugas-tugas perkembangan yang harus dia capai, karena kan nggak mungkin selalu di rumah, atau mungkin kurangnya interaksi sosial itu kan akan menyebabkan nanti pergaulan di kemudian hari. Nah, jadi yang kedua itu mencapai peran sosial yang seperti tadi saya jelaskan dengan teman-teman. Itu kan bersosial, berinteraksi. Jadi di situ saya rasa adik Melani sudah melaksanakannya kan, sering bergaul dengan teman-teman yang ada di rumah. Lalu di sini tugas-tugas selanjutnya itu menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Nah, seringkali
pada remaja ini menerima keadaan fisiknya bila sejak kanak-kanak mereka telah mengagungkan keterampilan diri. Nah, misalnya pada waktu dewasa ini diperlukan waktu untuk memperbaiki konsep ini, untuk mempelajari cara-cara memperbaiki penampilan. Nah, otomatis kan remaja-remaja kan dari anak-anak beranjak dari ke remaja. Otomatis penampilan anak-anak nggak sama lagi sama penampilan remaja. Nah, di situ penting untuk diperhatikan biar nanti kan kalau misalnya kita udah remaja kan penampilan diri, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kerapian kita itu kan akan diperhatikan orang, bukan sama seperti anak-anak lagi yang harus diperhatikan oleh orang tuanya. Setidaknya kita sudah bisa mandiri. Nah, itu tugas yang keberapa tadi adik Melani? Ya, yang kedua. Yang pertama tadi mencapai hubungan sama teman-teman. Baru yang itu baik pria maupun wanita atau laki-laki dan perempuan. Yang kedua tadi itu mencapai hubungan atau peran sosial. Kan itu peran sosial ini ke semua orang, bukan hanya ke teman-teman aja, ke semua orang. Bisa ke entah kalau misalnya kita tante atau mungkin tuo seperti itu. Jadi bukan hanya kepada teman-teman tapi kepada keluarga ataupun tetangga yang lain. Itu tadi peran yang kedua, mencapai peran sosial. Yang ketiga tadi mulai menerima keadaan fisiknya sebagai remaja, artinya ya harus diperhatikan bagaimana penampilannya. Yang keempat itu mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Nah, di sini menerima peran sebagai remaja ini adalah bagaimana sih remaja ini akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hal berkomunikasi. Bisa jadi kan karena terlalu asik bergaul dengan teman-teman, dia jadi nggak tahu berkomunikasi dengan orang-orang lain. Nah, itu bisa kita lakukan tugas, yaitu mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Artinya di sini sebagai remaja diperbolehkan untuk menanamkan peran sederajat. Artinya usaha untuk mempelajari peran ini diakui oleh masyarakat. Artinya di sini merupakan tugas-tugas pokok yang harus dijalankan oleh remaja. Yang seperti saya bilang tadi, balik lagi dia ke sosial, bagaimana kita berinteraksi kepada lingkungan sekitar kita. Nah, ini harus bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab di sini ya istilahnya kalau misalnya pun bergaul dengan teman-teman, misalkan ada janji atau mungkin apa, kita harus bertanggung jawab sama perkataan kita, bukan hanya sekedar iya nanti kita ke sana ya, tapi nggak ada. Nah, dari situlah kita mulai belajar bertanggung jawab dengan perkataan kita. Lalu selanjutnya itu mencapai kemandirian dan dari orang-orang dan orang tua. Maksudnya di sini kan kemandirian emosional, di mana pada saat remaja ini yang sangat mendambakan kemandirian itu usaha untuk mandiri secara emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lain merupakan tugas dari remaja. Akan tetapi maksudnya emosional ini bagaimana, kan pasti di tahap remaja sering marah tiba-tiba kan, sering merajuk tiba-tiba. Nah, itu merupakan tugas si adik Melani juga, bagaimana adik Melani itu untuk seperti kayak apa ya saya bilang, mengatasi keadaan moodnya sendiri gitu. Bukan di sama adik misalnya, bukan jadi sama adik, kita harus bisa, aku kenapa tiba-tiba berubah kayak gini ya, kok jadi tiba-tiba kesal aku sama adikku ini. Jadi di situ adik Melani harus belajar bagaimana ya caraku, misalnya dengan bermain HP kan bisa, atau mungkin dengan mencari aktivitas yang lain lah pokoknya. Jadi di sini bagaimana adik Melani itu mencapai kemandirian dalam hal emosional. Jadi harus mandiri, misalkan ada masalah seperti masalah pertemanan kan sebenarnya adik sendiri yang yang merasakan, kan berarti harus adik sendiri yang mengatasi. Gak mungkin kan dibilang sama orang tua kayak gini. Sebenarnya boleh sih dibilang, cuman akan lebih baik kita mandiri bagaimana mengatasi masalah-masalah pergaulan yang kita atau yang adik alami. Jadi tadi ada berapa tadi Dek fungsinya, tugas-tugasnya. Yang pertama, mencapai hubungan baik dengan laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mencapai peran sosial sesama lingkungan kan. Dan yang ketiga itu tadi menerima keadaan fisiknya kan. Yang keempat itu mulai
Ya, mulai mencapai peran perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang tadi saya bilang kan, baru yang keenam itu mau mencapai kemandirian emosional. Nah, jadi dari yang tadi saya sebutkan, ada tidak cuma satu atau dua yang mungkin ada kayak misalnya mengerti di dalam pikiran adik? Berapa? Yang mana itu? yang emosional. Iya, berarti di sini sudah paham kan mengenai apa-apa saja tugasnya. Jadi di remaja ini sebenarnya banyak sekali permasalahan baik dalam pertemanan, pasti kan pertemanan maupun di sekolah ya. Namanya zaman-zamannya remaja pasti banyak ya cekcok lah sama kawan-kawan. Nah, di situ kemandirian sosial yang tadi, kemandirian emosional tadi yang tadi saya jelaskan, harus bisa kita bagaimana ya, kenapa dia marah sama aku ya, harus bisa kita dari situ belajar biar nanti pas dewasa nggak kaget lagi kita dengan permasalahan yang ada kan. Iya. Kayak gitu. Jadi belajar dari remaja kian. Nah, baiklah, saya sudah selesai untuk menjelaskan apa-apa saja tugas-tugas dari yang bisa dilakukan oleh adik. Apakah ada pertanyaan atau mungkin perlu disanggah? Itu tidak ada. Nggak ada. Baiklah Bu dan juga kepada adik, saya sudah selesai melakukan bagaimana implementasi ataupun pelaksanaan dari masalah yang mungkin timbul di dalam keluarga ibu. Untuk waktu yang ibu berikan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.